Teman-teman, tagar Indonesia Gelap ya sedang viral di sosial media yang dimana membuat ribuan mahasiswa melakukan unjuk rasa. Aksi tersebut menolak kebijakan pemerintah yang katanya dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi sampai kesejahteraan rakyat, teman-teman. Ya tentu saja ini yang dituntut beberapa atau banyaknya adalah mengenai efisiensi anggaran, teman-teman. Tuntutannya itu lumayan banyak, sampai kalau nggak salah 13 tuntutan, teman-teman. Ini seperti Pak Prabowo ini sudah memerintah Indonesia selama bertahun-tahun ya. Karena yang dituntut kepada pemerintah menurut saya banyak, teman-teman ya. Dan ada hal yang menjadi sorotan juga ya. Ada Bung Rocky Gerung yang akan memberikan kuliah, menyempatkan ya, ini di Samarinda, menyempatkan untuk berbicara di depan mahasiswa yang akan melakukan demo. Yang intinya sih ya mendorong ya, teman-teman. Karena di dalam videonya mahasiswa terlihat tergugah dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Bung Rocky Gerung, teman-teman. Kemudian ada Adian Natipulu dari fraksi PDIP mau mendengarkan apa aspirasi massa mahasiswa, teman-teman. Jadi turun ke jalan di sini, teman-teman. Nah, apa yang dilakukan oleh para mahasiswa yang berunjuk rasa atau apa yang dilakukan oleh Bung Rocky Gerung kemudian Adian ya, ini tentu saja mendapatkan sorotan dari netizen maupun pengamat politik ya, teman-teman. Terutama apa yang dikatakan oleh Bung Rocky Gerung di jalan ya kepada mahasiswa yang akan melakukan unjuk rasa, teman-teman. Kita lihat seperti apa videonya. Hidup perempuan yang terus melawan. Nah, ini beritanya, Indonesia Gelap. Di X diperbincangkan. Lulus SMA, SMK, 1623 personel keamanan. makanya tugas saya itu hari ini menjaga kita. Kalau kalian hari ini ajak beberapa perwakilannya diskusi di dalam. Kita mau dengar, fraksi PDI Perjuangan mau mendengar apa yang mau diperjuangkan bersama-sama dengan kami. Apa? Hak angket. Hak angket. siapa Jokowi? Yang mau hak angket angkat tangan. Kita semuanya mau di sini. Ada Adian, ada juga itu tuh yang apa namanya, pembuat nama Samsul ya, yang ditujukan kepada Mas Gibran. Kemudian ini Bung Rocky Gerung. Saya tidak kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Semua dalil akademis. Jadilah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian demo, kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Ini teman-teman saya lihat beberapa komen menyenggol tentang perampasan aset ya. Dari dulu ini selalu menjadi hal yang disinggung oleh netizen ya, atau disindir. Ini benar nih, apa yang dibilang sama Uni Irma. PDIP ini memang lebih bagus di luar. Ya, Bung Adian ini memobilisasi mahasiswa untuk melakukan demo hari ini. Dan Bung Adian sebaiknya juga ngasih briefing kepada mahasiswa tentang pemahaman mereka Inpres itu apa tentang pembatasan efisiensi makan bergizi dan sebagainya. Memang harus detail nih Bung Adian membriefing mereka. Jangan sampai nanti Bung Adian bilang waktu sama teman-teman UI itu, kalian harus merasakan keringat rakyat. Wah,
Jangan sampai teman-teman mahasiswa yang saya lihat tuntutannya teman-teman UI itu tentang bagaimana menyoroti tentang makan bergizi gratis, apanya yang dievaluasi. Karena ini kan baru trial, ini baru 3 bulan ya kan. Baru 3 bulan belum kelihatan seperti apa, walaupun udah ada wujudnya. Dievaluasi nggak ada masalah, it's okay, no problem. Ya kan. Terus masalah apa lagi yang mau? Tunjangan dosen itu udah sejak tahun 2020, Bung Adian kemana aja? Ya kan. Ini sejak tahun 2020 tidak dibayarkan. Bung Adian dulu sebagai partai penguasa ini kemana aja? Menyoroti kebijakan yang zaman lu dulu sebagai partai penguasa, ya kan? Ini zamannya Prabowo ini kan baru, ya kan? Nah, apalagi sih yang mau disoroti sama mereka nih tentang mahasiswa ini? Nah, harusnya Bung Adian ini menegaskan sama mahasiswa langsung nih, putuskan rancangan undang-undang perampasan aset. Nah ini teman-teman, itu Bung Adian. Jangan hanya bicara tentang Indonesia gelap aja Bung Adian. Jadi Bung Adian tuh langsung brief mereka, langsung desak mahasiswa, langsung mendesak DPR, langsung datang ke DPR, langsung desak tuh DPR, itu ketua DPR-nya Puan Maharani. Jangan pemerintahan Prabowo aja didesak, DPR-nya juga harus demo itu. Desak itu yang pertama itu rancangan undang-undang perampasan aset koruptor itu yang jadi biang keladinya. Bang Rocky Gerung mengatakan bahwa hari ini seluruh Indonesia lagi marah. Yang benar dong, ya. Apalagi sedang mempromosikan tentang bagaimana perlawanan dengan dalil dan hukum yang berbasis pada pikiran-pikiran akademik. Wow, jauh sekali. Karena realitas senyatanya pada saat beliau menyampaikan bahwa seluruh Indonesia marah, tidak seluruh manusia marah. Ya, entah populasi mana yang sedang diwakili oleh Bang Rocky Gerung, sampel mana yang sedang diwakili. Kalau bicara tentang seluruh Indonesia, dia berbicara tentang 280 juta penduduk. Paling tidak dia berbicara tentang yang memiliki hak suara dalam pemilu. Hitunglah seperti itu. Ya, dan jelas. Nah ini, jadi kalau misalkan Bang Rocky Gerung meniupkan ya hembusan bahwa ini saatnya ya, mahasiswa perlu mengendalikan politik dengan basis argumentasi yang akademik, yang ilmiah, saya kok ragu ya. Ya, apalagi kalau kita cermati statement-statement pernyataan-pernyataan Rocky Gerung yang sebenarnya tidak pernah berada pada satu posisi ya, sebagai orang yang dievaluasi cara berpikirnya. Ya, karena kita tahu beliau ya mungkin dahulu pernah berpikir secara argumentatif, berbasis pada dalil-dalil, berbasis pada tesis-tesis atau statement-statement yang akademik. Tapi hari ini mungkin itu tidak demikian ya. Itu sulit untuk kita membantah bahwa statement-statement yang beliau sampaikan di ruang publik itu, misalkan bicara tentang bajingan tolol, itu enggak akademik, tidak mengenai ilmiah, itu. Ya. Bagaimana kita bisa mengukur tentang adanya konsep terkait dengan bajingan tolol, itu kemudian masuk dalam ruh spirit akademik, itu dalilnya dari mana itu? Ya, itu yang kita mau tanyakan kepada Bang Rocky ya. Dan kemudian mengajarkan silakan kalian demo, ini hak kalian dan sebagainya. Ya demo itu memang hak, tetapi demo itu ada time-nya ya, ada timingnya, ada waktu di mana saya sudah mengatakan the end of the process ya. Akhir dari sebuah proses demokrasi yang dianggap mengancam, membahayakan, dan sudah tidak ada mekanisme yang bisa ditempuh, baru kita bicara demo. Dan demonya targetnya jelas. Ya, ini kan anggota DPR, baik pada tingkat Senayan atau pusat maupun daerah, mendengar suara aspirasi publik. Dan mereka kemudian memanggil menteri-menteri ya untuk menanyakan tentang itu semua. Kan jelas. Ya, sederhana mekanisme demokrasi kita di Indonesia. Itu yang disebut dengan dalil argumentatif berbasis akademik ya. Nah, ini yang Bang Rocky sampaikan itu menurut saya basis argumentasi kedunguan ya, dalam konteks mau mencoba untuk merepresentasikan suara akademisi, suara akademik, suara berbasis ilmiah. Ini menurut saya satu sign quote adalah hoax yang perlu harus disadarkan bagi publik ya, bahwa kita sedang berhadapan dengan seorang yang sudah tidak bisa membedakan mana hitam dan putih,
mana abu-abu, ya, mana warna merah, mana warna kuning. Bukan Rocky Gerung namanya kalau tidak cari panggung di tengah-tengah demo mahasiswa. Betul. Dan itulah yang dilakukannya di Samarinda. Nah kan pada disorot. Padahal ya agendanya ke sana dia untuk memberi kuliah. Tiba-tiba nongol orasi. Mahasiswa harus dan punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Datang mahasiswa. Yes. Mantap. Mahasiswa yang seperti apa? Tergantung IPK-nya, tergantung isi kepalanya, dan tergantung karakternya. Jangan asal ngomong kayak gitu kalau terlalu banyak teori. Mahasiswa seperti apa dulu, kan begitu. Sekarang begini, ya. Kalau bicara tentang demo mahasiswa, aku berpendapat bahwasannya titik terakhir dari demo mahasiswa yang berbobot itu tahun 1998. Tahun 98. Karena apa? Karena memang demo mahasiswa saat itu berangkat dari isi hati dan pikiran rakyat. Tapi kalau sekarang belum tentu. Karena apa? Karena banyak demo-demo nggak berbobot. Coba, ada pula demo bawa keranda. Tahun 98 nggak ada tuh bawa keranda. Demo di Surabaya, di Samarinda, di Jawa Barat, di Jakarta, lucu. Dan juga tuntutannya nggak seragam. Ya kan? Ini kan kerjanya BEM. Jadi udah kita tahu bagaimana kualitas BEM zaman sekarang. Mereka ini sangat kental, ya, sangat mencolok terafiliasi dengan orang-orang seperti Rocky Gerung. Ya kemarin coba waktu mau pelantikan, dimotori lah itu mahasiswa demo. Ternyata hasilnya apa? Zong. Pilkada begitu juga, dimotori mahasiswa untuk demo, zong. Tolong dulu kalian setiap mahasiswa yang ada di universitas itu, ya, kalau mencari presiden, ya, mencari presiden BEM, ya, coba dulu, tolong dulu agak agak selektif dikit. Tapi bukannya bilang apa, ini sudah terbuka bahwasannya BEM-BEM yang ada di Indonesia ini sudah terafiliasi dengan orang-orang yang memang betul-betul benci dengan pemerintah. Makanya setiap yang mereka tuntut di dalam demo mereka selalu itu kontra dengan pemerintah. Perhatikan. Opung bilang ini BEM yang sekarang terafiliasi dengan orang-orang yang memang kontra terhadap pemerintah, teman-teman. Hari ini ada demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan tagline Indonesia Gelap. Dan ada poin termasuk, ya, salah satunya yaitu tentang efisiensi anggaran. Kenapa kok dikritik ya efisiensi anggaran? Padahal kan awal dan tujuannya itu baik. Memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak perlu yang sering dilakukan oleh oknum para pejabat kita. Ini selaras dengan statementnya Pak Hasyim. Ketika Pak Hasyim mengatakan bahwa banyak sekali program-program yang konyol nih. Padahal kemarin mereka itu sangat setuju dengan statementnya gitu ya Pak Hasyim. Oh ternyata benar tuh ya, banyak sekali program konyol. Nah itu yang sekarang dipangkas tuh, dihilangkan supaya apa? Supaya ini tidak membebani APBN kita. Sehingga keuntungan bagi negara kita ketika melakukan efisiensi itu per tahunnya 300 triliun. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk program yang lainnya. Tentunya untuk kepentingan masyarakat. Nah sekarang, bagaimana tanggapan saya melalui demo ini? Ya, itu hak mereka untuk menyampaikan aspirasi. Tapi saya mau memberikan
statement ya terkait ini. Efisiensi anggaran dibilangnya Indonesia gelap. Ngutang dibilangnya membebani negara. Lantas kudu gimana pemerintah kita? Aduh, kalau sesuai instruksi presiden bisa kering nih dompet. Nggak bisa dapat cashback dari hotel, nggak bisa cashback dari biro perjalanan, nggak bisa dapat cashback dari IO, kagak bisa jalan-jalan, kagak bisa foya-foya. Aduh, gawat nih, bisa puasa nih tahun ini gara-gara efisiensi. Satir. Itu pegawai yang udah habis kontrak bulan ini, nggak usah diperpanjang. Nah, nanti biar narasinya itu gara-gara efisiensi karyawan jadi kena PHK. Pokoknya harus dibangun narasi kalau efisiensi ini imbasnya itu ke rakyat kecil. Efisiensi itu nggak pro rakyat kecil. Kita harus bangun narasi seperti itu. Ya iyalah, kalau enggak gimana nanti kita nggak bisa foya-foya, kita nggak bisa dapat cashback cuan dari sana sini. Udah gitu aja, jalanin pokoknya yang habis kontrak bulan ini nggak usah diperpanjang ya, bilang aja efisiensi, oke? Ya udah. Nah, itu dia ya teman-teman videonya mengenai hal yang viral di sosial media, yaitu tagar Indonesia gelap. Kita lihat tadi bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen maupun pengamat ya teman-teman mengenai hal ini. Bahkan menyoroti Bung Rocky Gerung dan Adian Natipulu yang memberikan pernyataan di tengah-tengah mahasiswa yang akan atau sedang demo ya. Teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. That's it. Catch you later.